Halo, ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin memberikan video tentang beberapa alasan mengapa calon pekerja migran Indonesia ditolak atau tidak bisa bekerja di Korea Selatan dikarenakan beberapa hal. Nah, saya ingin menjadi 6 hal penting dalam teman-teman harus tahu bahwasanya hal ini yang tidak bisa teman-teman bekerja di Korea Selatan. Yang pertama adalah buta warna. Ini teman-teman harus tahu ya, kalau di Korea Selatan itu tidak bisa kalau teman-teman buta warna. Kalau parsial mungkin masih bisa secara bertahap ya, karena parsial masih bisa dilatih sedikit-sedikit. Tetapi kalau buta warna keseluruhan itu tidak bisa teman-teman untuk bekerja di Korea Selatan. Yang kedua adalah teman-teman tidak lulus ujian IPS topik. Bahwasanya ini penting, bahwasanya mendapatkan sertifikat itu adalah satu langkah untuk proses kerja Korea untuk sending berkas. Jadi teman-teman harus lulus ujian IPS topik dan mendapatkan sertifikat itu. Bukan hanya lulus aja pada saat tes bahasa, tetapi tes yang sekarang adalah 2 tes, yaitu tes bahasa dan tes skill. Jadi dua-duanya harus lulus untuk mendapatkan sertifikat. Kuncinya adalah di sertifikat itu tersebut. Jadi teman-teman kalau mau kerja Korea harus dapat sertifikat itu. Itu adalah satu kunci untuk mengirim berkas ke Korea. Nah, selanjutnya adalah teman-teman datanya palsu atau tidak valid. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang memasukkan tahun lahir atau memasukkan nama ataupun namanya berbeda atau bapaknya namanya berbeda dengan ijazah, itu akan mengalami gangguan-gangguan, teman-teman tidak dapat bekerja di Korea Selatan. Sehingga teman-teman harus waspada tentang data-data yang dikirimkan atau untuk pendaftaran ke BP2MI, karena data itu sangat krusial. Nanti data itu satu nih yang dipakai untuk sampai ke Korea. Kalau teman-teman nanti salah dalam satu proses, satu langkah itu, nanti proses selanjutnya akan ribet dan akan tidak bisa dapat kerja ke Korea. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman pelanggaran hukum. Ini penting ya, kalau teman-teman misalnya di luar negeri misalnya sudah bekerja, teman-teman ada pelanggaran hukum itu biasanya di imigrasi itu akan kena notif, jadi teman-teman tidak akan bisa berangkat kerja ke Korea. Ataupun di Indonesia misalkan ada pelanggaran korupsi misalkan di daerah misalkan, itu juga tidak bisa berangkat kerja ke Korea. Itu intinya pelanggaran hukum. Kalau teman-teman ada riwayat pelanggaran hukum, itu tidak akan bisa berangkat kerja ke Korea, karena penting hukum itu untuk ke seluruh negara. Oke? Selanjutnya adalah penolakan visa. Ini penolakan visa dari kedutaan Korea ataupun pekerja di bosnya itu menolak visa tersebut atau di imigrasi di Korea. Jadi teman-teman kalau misalnya ditolak visanya, tetapi ini kalau penolakan visa sejauh yang saya tahu itu rata-rata hampir tidak ada. Mungkin penolakan visa ini bisa jadi bosnya yang nolak karena pabriknya bangkrut atau bosnya sudah mendapatkan pekerja baru. Jadi ini masih bisa ditoleransi lah. Kalau misalnya bosnya yang menolak atau pabriknya bangkrut, itu biasanya akan diulang kembali ke tahap yang ketiga. Bukan tidak bisa kerja Korea, tapi ditunda untuk bekerja di Korea Selatan untuk mendapatkan pabrik yang baru untuk penundaan visa itu tersebut. Nah, selanjutnya adalah gagal dalam tes medis. Ini penting ya, kalau teman-teman memiliki riwayat penyakit yang menular seperti TBC, HIV, dan lain sebagainya yang penyakit menular, itu tidak bisa untuk berangkat kerja ke Korea. Biar saya ini pasti ya untuk teman-teman semuanya, biar agar tidak banyak pertanyaan apa aja gitu yang tidak bisa berangkat kerja Korea. Itu adalah 6 list yang tadi saya sebutkan, bahwasanya list tersebut memberikan suatu dampak yang pasti bahwasanya teman-teman tidak bisa berangkat kerja Korea. Jadi saya tidak mau mencela-mencela ya, atau dalam halnya ingin memberi harapan. Jadi intinya kalau teman-teman tadi yang sudah saya jabarkan, yang paling penting buta warna ini, teman-teman banyak yang di luar sana atau LPK yang buta warna masih bisa ditoleransi. Tidak ada toleransi pada saat buta warna, karena ada tes skill, yaitu nanti ada tes buta warna. Itu teman-teman pasti akan gugur dalam situ kalau misalnya teman-teman buta warna. Jadi kalau teman-teman sudah buta warna, ya harus besar hati untuk mengundurkan diri, daripada langkah-langkahnya teman-teman nanti amburadul dan kecewa di akhir ujung teman-teman langkah proses kerja Korea. Mungkin di negara lain yang bisa menerima untuk buta warna, kalau di Korea tidak bisa menerima orang buta warna. Itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Bye bye.